untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerah-Mu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerah-Mu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim. Halo, selamat pagi K2, K3, Grade 1, dan Grade 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat? Gimana kabarnya hari ini? Oke, nah Ibu Anas berharap ya kita semua dalam keadaan dan kondisi yang baik dan sehat ya. Nah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Artinya sekarang kita akan memulai chapel kita ya. Hari ini kita akan chapel ibadahnya ya, bukan devosi lagi bersama dengan kelas-kelas yang lain. Nah, tapi sebelum kita memulai chapel kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah membangunkan kami. Kami sudah Tuhan jaga sepanjang kami tidur tadi malam. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau memulai chapel kami. Tuhan berkati kami, berkati jaringan yang kami pakai supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah sebelumnya kita akan menaikkan satu lagu pujian ya sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Lewat video berikut ini, selamat memuji Tuhan. In the land, ooh Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. Oh, you know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. Lord, you are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. Nah, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu lagu pujian lagi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan ya. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves
me so. Oke, sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah boleh sama-sama memuji Tuhan, kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, supaya kami bisa fokus Tuhan. Berkati juga jaringan yang akan kami pakai, supaya semuanya Tuhan, pemberitaan firman pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah jadi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Abram. Nah, kita buka yuk Alkitabnya di kitab Kejadian, pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 sampai 32. Lalu kita lanjutkan lagi di Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Kejadian itu adalah kitab pertama di dalam Alkitab ya, jadi jangan buka yang belakang-belakang. Bukanya yang di paling depan ya. Oke, yang ada Alkitab di rumahnya bisa dibuka terus kasih tanda supaya nanti kalau mau dibaca lagi gampang ya. Nah, di sini Ibu Anas ingin memberitahu keluarga dari Bapak Abram. Jadi Bapak Abram ini adalah anak dari Terah ya, Bapak Terah. Nah, di sini Bapak Terah di sini punya 3 orang anak laki-laki. Ada Abram, ada Nahor, dan juga Haran. Nah, Haran ini punya 3 orang anak. Ada Milka, Lot, dan juga Yiska. Ya. Nah, Bapak Abram punya seorang istri, yaitu Sarai. Di sini Sarai ini adalah seorang perempuan yang mandul. Artinya dia tidak bisa hamil. Ya. Nah, lalu Nahor di sini menikah dengan Milka, anak dari Haran. Mereka semua tinggal di satu kota yang bernama Ur-Kasdim. Ya. Nah, tapi pada saat itu ketika mereka masih berada di Ur-Kasdim, salah satu anaknya yaitu Haran meninggal dunia. Ya, meninggal di kampung halamannya. Akhirnya Terah, Abram, Nahor, dan juga semua keluarganya, mereka semua pergi keluar dari kota itu. Ya, mereka semua keluar. Nah, lalu mereka berjalan menetap di Haran. Ya. Nah, pada saat mereka berada di Haran, pada saat itu Terah, ayah dari Abram dan juga Nahor, meninggal dunia. Di sini Terah meninggal dunia di usianya yang ke-205 tahun. Wow, siapa di sini yang punya kakek usianya 205 tahun? Pasti sudah tidak ada lagi ya. Nah, tapi pada zaman itu Tuhan masih memberikan umur yang panjang sampai 205 tahun. Nah, kemudian pada saat itu, Tuhan berfirman kepada Bapak Abram. Tuhan mendatangi Bapak Abram, lalu berfirman. Dibilang kalau Bapak Abram harus pergi meninggalkan tempat dia tinggal sekarang. Bapak Abram harus pergi meninggalkan saudara-saudaranya juga. Lalu disuruh pergi meninggalkan rumah bapaknya. Ya, di sini Tuhan meminta Abram untuk pergi meninggalkan itu semua. Nah, lalu Tuhan bilang, kalau Tuhan akan memberkati Bapak Abram, ya, Tuhan akan membuat Bapak Abram menjadi bangsa yang besar. Ya, Tuhan akan memberkati Abram dan juga keturunan-keturunannya. Ya, dan membuat nama Bapak Abram menjadi masyhur, dan Bapak Abram ini akan menjadi berkat, menjadi penolong untuk sesamanya, ya. Nah, di sini juga dibilang bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Bapak Abram
dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Bapak Abram. Nah, lalu ya, di sini Tuhan belum bilang kemana Bapak Abram akan Tuhan suruh pergi. Di sini Bapak Abram bilang ke Sarai, ya, mereka belum tahu kemana Tuhan menyuruh mereka untuk pergi. Tetapi karena Bapak Abram adalah orang yang taat dan suka berdoa, ya, Bapak Abram di sini mengikuti perintahnya Tuhan. Ya, di sini Bapak Abram mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Abram meskipun tidak tahu kemana tujuannya, kemana Allah akan membawa dia pergi, Bapak Abram ikut aja. Bapak Abram akhirnya pergi bersama dengan Sarai, istrinya, Lot, keponakannya, dan juga para pelayannya yang lain. Mereka pergi ke tempat di mana Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan berikan. Nah, lalu akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan. Ya, mereka bersama dengan semuanya tiba di tanah Kanaan. Nah, tapi pada saat itu Bapak Abram dan juga rombongannya yang lain berhenti di satu pohon, yaitu pohon terbanting di More. Nah, lalu pada saat Bapak Abraham tiba di sana, Tuhan berkata bahwa tanah ini, tanah yang sekarang engkau injak, tanah yang sekarang engkau diami, akan kuberikan kepadamu. Ya, akan kuberikan juga kepada keturunanmu. Artinya ketika Bapak Abraham nanti punya anak, itu tanahnya untuk anaknya. Waktu anaknya lagi nanti punya anak, artinya cucu Abraham, itu tanahnya nanti untuk dia lagi. Jadi Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberkati Bapak Abram. Dia memberikan tanah tempat Bapak Abram yang sekarang tiba itu ke Bapak Abram. Nah, karena Tuhan sudah memberikan tanahnya, maka Bapak Abram di sini mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Mezbah, tempat di mana orang-orang bisa menyembah Tuhan. Ya, jadi Bapak Abram ketika sudah diberkati, dia tidak lupa kepada Tuhan. Dia masih mengingat siapa yang memberikan tanah itu. Ya. Lalu di sini Bapak Abram melanjutkan lagi perjalanannya, berangkat lagi lebih jauh. Ya, berjalan lagi ke tanah Negeb. Nah, sesampainya di tanah Negeb, Tuhan bilang, kalau tanah ini juga akan kuberikan kepadamu. Ya. Nah, di sini karena Tuhan memberikan tanah itu kepada Abram, di sini Abram mendirikan lagi sebuah mezbah untuk Tuhan. Supaya tempat di mana Tuhan memberikan tanah itu, di situ orang-orang bisa mengingat Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Ya, supaya mereka tidak lupa. Nah, dari kisah ini ya kita bisa melihat bahwa di sini Bapak Abram adalah seorang yang setia, seorang yang taat. Dia tidak peduli ya. Awalnya Bapak Abram gak tahu kemana Tuhan akan menuntun dia. Tuhan gak bilang, nanti kamu akan ke Kanaan. Nanti kamu akan ke Negeb. Gak, ya. Tapi Tuhan percaya tapi Abram percaya kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan sudah memanggil Abram dan membawa Abram untuk menjadi pengikutnya, pengikut Tuhan Yesus, Bapak Abram percaya dan mengikut dengan sepenuh hati. Nah, begitu juga dengan kita semua, ya. Tuhan sudah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Kita ini adalah anaknya. Nah, maka ketika kita mengikut Tuhan sekarang, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita jangan setengah-setengah. Mau Tuhan, nanti aku takut hilang, nanti aku takut ini, takut itu, takut ini. Nah, tidak. Tapi kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di sini Tuhan berjanji bahwa Tuhan juga akan memberkati ya. Sama seperti ketika Tuhan memberkati Abraham, ketika kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tidak setengah-setengah, artinya kita
mendengarkan apa kata Tuhan, menuruti apa kata Tuhan. Gimana caranya tahu? Di Alkitab. Ya, semua perkataan Tuhan ada di Alkitab. Artinya ketika kita mengikut Tuhan, kita menuruti perintahnya Tuhan, semua yang tertulis di dalam Alkitab, maka Tuhan juga akan memberkati kita. Sama seperti Tuhan memberkati Bapak Abram. Ya, nah demikian firman yang bisa Ibu Ana sampaikan. Mari kita juga sama-sama belajar seperti Bapak Abram untuk mengikut Tuhan ketika Tuhan sudah memilih dan memanggil kita. Ya, yuk kita akan tutup chapel kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini tentang Bapak Abram Tuhan. Bersyukur kalau juga pada saat ini Tuhan sudah memanggil kami sebagai anak-anaknya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami juga bisa taat mengikut Tuhan sama seperti Abram. Bukan taat yang setengah-setengah Tuhan, tetapi ajar kami Tuhan untuk kami bisa mengikuti Tuhan, untuk kami bisa taat kepada Tuhan sepenuh hati kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Tuhan arahkan kami kemana Tuhan Engkau mengutus kami. Kami mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita juga sudah bernyanyi dan memuji Tuhan. Ya, terima kasih untuk chapel kita pada hari ini. Sampai bertemu di ibadah chapel kita berikutnya. Bye-bye and God bless